Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sakira Gesani nomor urut 33. Saya Andi Fitra Aulia Arsal, nomor urut 3. Saya Dorkarina Pratiwi, nomor urut 26. Nama saya Muhammad Rizky Trianto, nomor urut 19. Nama saya Herul Iman, nomor urut 13. Saya Marcinda Salsabila, nomor urut 15. Pada dasarnya, sifat koligatif larutan non-elektrolit dan larutan elektrolit adalah sama. Yang membedakan hanyalah ion-ion dalam larutan elektrolit. Namun, ada suatu masalah di mana pada konsentrasi yang sama, jumlah zat pada larutan elektrolit lebih banyak dibandingkan pada larutan non-elektrolit. Oleh karena itu dibuat rumusan Van Hoff untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pada larutan non-elektrolit, faktor Van Hoff hanya bernilai 1 karena tidak memiliki ion, sehingga tidak diperlukan faktor Van Hoff dalam perhitungan sifat koligatifnya. Sifat koligatif pada larutan elektrolit sama dengan sifat koligatif non-elektrolit, yaitu penurunan tekanan uap jenuh, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Namun, karena mengandung jumlah zat yang lebih banyak, sifat koligatifnya menjadi lebih tinggi. Osmosis ialah proses berpindahnya molekul air dari larutan yang konsentrasinya rendah ke konsentrasi tinggi melewati membran semipermeabel. Osmosis terjadi pada tumbuhan, saat di mana air diserap oleh rambut akar, kemudian menembus sel epidermis yang merupakan membran semipermeabel. Melalui proses osmosis terjadilah pertukaran molekul air atau larutan yang memiliki konsentrasi berbeda dari luar tumbuhan ke dalam tumbuhan. Begitu pula sebaliknya. Maka, larutan pada sel rambut akar akan menjadi kurang pekat, kemudian diangkut oleh pembuluh xilem untuk disebar ke seluruh tubuh tumbuhan. Begitu pula yang terjadi pada buah anggur yang direndam di dalam air. Konsentrasi air lebih rendah dibandingkan konsentrasi larutan dalam anggur, yaitu air tambah fruktosa. Bagian permukaan luar anggur merupakan membran semipermeabel. Maka terjadilah peristiwa osmosis, air akan berpindah dari luar ke dalam buah. Ada juga molekul air yang berpindah dari dalam buah ke luar buah, tapi jumlahnya lebih sedikit, hingga mencapai kondisi yang setimbang. Pada saat setimbang itulah ukuran anggur menjadi relatif yang lebih besar dari sebelumnya. Suatu mesin akan rusak pada suhu rendah jika terjadi pembekuan bahan bakar dan air radiatornya. Hal ini terjadi karena jika air radiator suatu mesin membeku, maka sirkulasi untuk air yang berasal dari mesin dan harus dibawa ke radiator itu terhambat. Sehingga dalam kondisi ini, seseorang biasanya menambahkan etilen glikol ke dalam air radiator yang berfungsi sebagai anti beku. Dengan penambahan etilen glikol ke dalam air radiator, diharapkan titik beku pada air radiator bisa menurun. Atau dengan kata lain, etilen glikol membuat air pada radiator tidak mudah beku. Hal ini juga termasuk dalam penerapan sifat koligatif larutan pada kehidupan sehari-hari, yaitu penurunan titik beku pada air radiator di kondisi musim dingin.